welcome back guys to our channel Arafat Atia and it's time for VTalk. Hatop. Kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan sekolah gitu ya. Agak berbeda dengan pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Ini karena suami kebetulan kemarin baca artikel. Artikelnya tentang apa? Waktu lalu sempat baca artikel tentang penghapusan jurusan di SMA gitu. Penghapusan jurusan di SMA gitu ya. Karena kan kalau kita kenal di SMA itu ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Nah ini rencananya bakal dihapus. Bakal dihapus dan yang aku baca terakhir juga katanya mau diberlakukan di uji cobakan itu bulan Februari. Dan namanya kurikulum prototipe kalau nggak salah ya. Tapi katanya juga kurikulum ini menjadi opsi, boleh diterapkan ataupun enggak gitu. Boleh diterapkan atau enggak. Jadi belum berlaku secara penuh gitu ya. Nah sebenarnya kalau mau dibahas lebih jauh gitu ya, untuk urusan penjurusan ini tuh agak berbeda-beda gitu. Kalau di zamannya aku sama kamu mungkin sama ya. Kamu ngambil jurusan di kelas 2, bener nggak? Di kelas 2, kelas 11 tuh baru gitu. Terus kalau kurikulum 2013 itu kelas 1 tuh udah mulai ngambil jurusan. Jadi berbeda-beda gitu perjalanannya. SMA udah mulai ada penjurusan ya. Sebelumnya kita juga mau ingetin untuk terus subscribe, kemudian juga like serta komen dan juga share video ini agar membuat semangat bagi kita agar bikin konten-konten berikutnya. Oke. Jadi kita bakal ngebahas sisi yang lain sebenarnya. Jadi tidak tentang penghapusan jurusan atau apa, tapi kita akan bahas tentang stereotip jurusan di sekolah gitu ya. Kamu jurusan apa dulu? Waktu SMA jurusannya IPA dong. Anak pintar. Kalau anak IPA kan pintar gitu ya. Kalau aku stereotipnya begitu ya. Kalau aku jurusannya apa? Kira-kira menurut kamu jurusannya apa? Apa ya? Jurusan bahasa. Oh iya, bahasa. Ini kamu menebak atau udah tahu ya? Tahu lah ya. Iya, jadi kan udah. Kalau aku jurusannya bahasa, jadi kita benar-benar mewakili ya. Dia adalah anak dari jurusan yang terkenal anak-anak pintar gitu. Kalau aku tuh jurusan bahasa itu bahkan posisinya itu di bawah IPS. Jadi ibaratnya anak IPS kan katanya karena nggak diterima di IPA lalu pindah ke IPS gitu. Nah kalau anak bahasa itu nggak diterima dua-duanya terus pindah ke bahasa. Jadi bahasa itu ibarat ada kasta, dia kasta yang paling terakhir. Gitu. Kasian banget. Kasta pertama IPA, kedua IPS, ketiga bahasa. Tapi kalau di Madrasah Aliyah kan ada agama. Kastanya gimana? Nah kalau agama itu kan maksudnya ya dia tuh religius gitu loh, ada nilai tambahan plus. Berarti dia pilihan dia memang untuk serius mendalami ilmu agama. Bagus kan stereotipnya. Terus kita juga perwakilan dari dia SMA, aku dari Madrasah Aliyah gitu. Jadi kita mewakili dua perspektif yang sangat berbeda gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kira-kira stereotip yang berkembang di jurusan-jurusan itu apa aja sih? Kalau anak IPA biasanya apa? Nah kalau IPA selain kan pintar tadi. Udah pintar. Lebih katanya sih lebih taat dan patuh gitu. Lebih taat dan patuh. Pokoknya anaknya manis-manis, baik-baik gitu ya. Hormat gitu. Bukan berarti yang lain nggak hormat ya. Maksudnya dianggap lebih seperti itu. Dan katanya tuh kalau misalnya ranking 1 sampai ranking 5 itu biasanya tuh pasti akan disuruh masuk IPA gitu. IPA. Dulu aku sampai didatengin guru ke kelas, disuruh dipanggil ke kantor karena aku milih bahasa waktu itu. Kebetulan aku masuk 5 besar terus. Kamu yakin mau dipermasalahkan ya? Iya. Jadi kayak lo guru sendiri mempermasalahkan lo ya? Iya, jadi kayak nggak terima gitu. Jangan masuk bahasa, nanti kamu sulit cari kerja segala macam. Nah itu salah satu stereotip kalau jurusan bahasa adalah sulit nyari kerja, sulit nyambung kuliah. Kayak gitu. Nah, mau bagi pengalaman juga waktu SMA kan ada penjurusan memang IPA IPS bahasa. Nah, ketika memang masuk kelas 11 atau kelas 2 itu kan udah pasti masuk ke kelas masing-masing itu. Nah, di SMA aku waktu itu dulu ada istilah juga setiap jurusan IPA IPS itu ada lagi namanya model, kelas model. Kelas model. Nah, jadi ada IPA model, ada IPS model. Itu model yang buat Indonesia Next Top Model gitu ya? Bukan. Kalau bahasa nggak ada modelnya, karena cuma satu. Jadi di IPA model, IPS model itu yang jelas
pastinya didominasi oleh mereka-mereka yang menduduki peringkat satu. teratas begitu. Waktu di kelas 10 ataupun di kelas 1. Nah, yang jadi tidak imbang adalah ranking 1 sampai ranking 4 itu rata-rata memasuki kelas IPA model. Kamu IPA Jadi model nggak? IPA model itu ibaratnya kelas apa ya? Kelas yang yang lebih dari kelas IPA gitu ya. Anak ya, IPA tapi persaingannya yang ketat. Nah, yang high end. Gitu ya. high end dari segi mungkin prestasi akademik gitu ya. Nah, di situ kalau aku merasa sendiri jelas terasa ketimpangan dibanding tidak merata gitu di kelas lain gitu. Akhirnya kan terkumpul di situ. Tapi ya mau nggak mau ya kita karena ada kelas yang seperti itu, akhirnya kita dimasukkan ke kelas model, ya masuklah di kelas IPA model gitu. Nah, kalau di IPS model juga demikian. Yang IPS model juga ada. Tapi memang kalau dilihat dari ranking 1 sampai ranking 4 mungkin hanya ada beberapa yang IPS begitu. Tapi setidaknya mereka adalah lebih teratas gitu. untuk jurusan IPS. Oke. Jadi itu tadi ya, Bahasa stereotip juga ya. Cuman 1 di kelas di angkatan kami. Dan bahkan itu kalau nggak salah cuman belasan. Belasan. Kalau nggak salah 11 gitu. Orangnya ya. Orangnya gitu. Iya, kalau di kami banyak sih 30-an. Nah, setelah tahun setelah aku, angkatan di bawah aku, bahasa udah nggak ada. Udah dihapus ya. Jadi cuma IPA sama IPS. Karena peminatnya sedikit ya. Iya, betul. Peminatnya sedikit, tapi kalau zaman aku waktu itu tuh masih banyak peminatnya, jadi masih dipertahankan. Katanya stereotipnya juga ribut. Iya. Anak IPS itu ribut, kemudian sulit untuk mematuhi aturan, kayak gitu-gitu. Terus tidak pandai berhitung, makanya milih IPS gitu, menghindari hitung-hitungan gitu ya. Dan ilmu alam karena banyak hafalan-hafalan. Padahal IPS juga IPS juga sebenarnya kalau kita boleh bilang positif terhadap jurusan IPS, mereka kan juga punya jurusan yang ada hitung-hitungan juga, akuntansi, dan juga bahkan lebih rumit ya, karena hitungannya juta-jutaan gitu. Mungkin kalau IPA koma-komaan, IPS juta-jutaan gitu. Jadi itu stereotipnya agak aneh juga sih ya, kalau misalnya nggak pandai berhitung karena masuk IPS, padahal IPS juga perlu kemampuan berhitung. Nah, gitu. Terkait dengan tadi dibilangnya adalah anak IPS sering ribut. Kalau kita ngambil positifnya, sebenarnya mereka itu punya sifat sosialisasi yang tinggi. Nah, sehingga terjadilah emang anak IPA nggak kayak gitu? Ya mungkin ada, cuman dianggapnya adalah IPS ngeribut kan tadi. Nah, padahal sebenarnya mereka itu tingkat sosialisasinya yang tinggi. Jadilah mungkin karena berlebihan, lalulah suasananya terjadi kayak ribut-ribut gitu. Padahal emang mereka tipe anak-anak yang mungkin lebih santuy gitu ya, mungkin tidak kaku kayak gitu mungkin ya. Betul. Itu dia beberapa stereotip anak IPA IPS bahasa. Nah, iya benar. Terus juga kalau menurut aku secara pribadi ya, sebenarnya kita tuh nggak perlu gitu untuk melihat kira-kira ikut untuk memilih jurusan yang katanya pintar gitu ya, berarti kita harus milih ini padahal kita nggak mampu gitu. Jadi nggak apa-apa sih milih jurusan yang emang dianggap kayak gitu, dianggap lebih bawah, tapi kita emang menjiwai di sana. Kalau menurut aku lebih baik kayak gitu, karena pada akhirnya kalau misalnya kayak aku merasa lebih berkembang di situ akhirnya, lebih berkembang. Terus juga kita menjalaninya tuh ringan karena kita emang suka dengan apa yang kita pelajari. Jadi ketimbang kamu milih jurusan yang katanya keren tapi kamu nggak mampu, mending kamu milih jurusan yang emang kamu suka. Jadinya nilai kamu juga seiring berjalannya akan bagus karena kamu suka gitu. Tapi kalau boleh aku jujur, aku pun sendiri waktu masuk jurusan IPA itu berdasarkan dari melihat teman-teman. Teman-teman banyak yang masuk IPA nih. Berarti kamu ikut-ikutan. Kalau aku nggak ikut-ikutan. Aku dari awal udah tahu aku mau apa. Jadi rasa ikut-ikutan itu timbul makin kuat gitu loh. Jadi masuk IPA aja karena mereka juga masuk IPA. Aku harus masuk IPA juga dong gitu. Akhirnya juga merasa terpush untuk belajar ilmu alam. Untungnya gitu dan kamu berhasil. Iya mampu kan? mengimbanginya. Iya, kamu mampu gitu untungnya. Jadi meskipun awal-awalnya ikut-ikutan, tapi karena emang mampu jadi bisa aja survive. Tapi banyak orang yang ikut-ikutan tapi karena dia nggak mampu, jadinya ya kayak gitu deh, dia kesulitan gitu loh untuk menjalani. Nah, makanya. Nah,
itu beberapa stereotip tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau kita membahas fenomena lagi, ketika seseorang anak SMA maupun madrasah aliyah sudah lulus dengan jurusan yang sudah mereka tempuh, apakah mereka bisa kuliah di lintas jurusan? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Ya nggak sih? Nah, ya yang jadi juga menjadi kelebihan bagi anak-anak IPA, katanya kalau anak IPA tuh bisa lintas jurusan yang gampang gitu, bisa ngambil di sosial, dia masuk, bisa ngambil hukum, bisa ngambil ekonomi, segala macamnya. Tapi betul. Berbeda dengan anak IPS, dia tidak Atau bisa bahasa, ngambil fakultas MIPA, fakultas teknik, pokoknya fakultas yang sains dia dianggap tidak bisa. Tapi itu di PTN ya, perguruan tinggi negeri yang kita tahu seperti itu, PTN. Aturan seperti itu. Tapi yang keren lagi, temen aku jurusan bahasa, dia bisa sekolah farmasi dan lulus sampai sekarang. Maksudnya dia jadi sarjana farmasi gitu. Kemudian ada yang kuliah jurusan hukum, padahal dia anak bahasa loh. Jadi ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya. Di PTS tadi ya? Kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa aja anak bahasa buktinya berhasil di farmasi, padahal itu benar-benar berbanding terbalik dengan apa yang kami pelajari kan. Berarti selama tidak mempermasalahkan di mana tempat untuk mengambil kuliah, baik itu negeri maupun swasta, ketika lintas jurusan itu bisa dilakukan oleh anak-anak IPA, IPS maupun bahasa. Iya, selama dia emang mau punya kemampuan yang keras gitu. Dan akhirnya juga mampu melewatinya hingga menjadi sarjana gitu ya. Iya, berhasil dia gitu. Pokoknya jadi stereotip itu tidak selalu benar. Tidak selalu benar kayak gitu. Terus nih kalau kita ngomongin soal kebutuhan dunia kerja sekarang, karena kan katanya mending kamu masuk IPA deh, nanti kamu kuliahnya enak, terus kamu kerjanya juga enak. Kalau IPS sulit, apalagi bahasa kayak gitu. Itu biasanya umum banget diucapkan oleh guru-guru gitu ya, atau ya yang nasihat-nasihatin lah gitu. Nah sebenarnya untuk dunia kerja, kayak apakah itu sangat berpengaruh? Jurusan yang kita ambil di sekolah itu berpengaruh nggak sih? Kamu lebih lama nih di dunia kerja, gimana coba? Iya bisa tidak. Ya, jadi kalau memang jurusan di pekerjaannya memang membutuhkan hal yang demikian, karena kalau di pemerintahan misalnya, dia memang saklek, butuhnya sarjana bla 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 bla. Berbeda mungkin dengan swasta, dia tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka lebih mengedepankan skill. Nah betul, gitu. Berarti at the end of the day sebenarnya yang paling penting untuk survive di zaman sekarang itu adalah skill yang dimiliki di samping pengetahuan akademik gitu kan. Jadi buat bisa survive tadi, selain kamu punya pengetahuan akademik, kamu juga harus punya soft skill yang bagus gitu, dan skill-skill lainnya agar bisa survive. Jadi kemampuan akademik satu-satunya menjadi senjata kamu untuk bisa bertahan di zaman sekarang kayak gitu. Kira-kira skill apa sih yang perlu dimiliki untuk zaman sekarang ini? Kalau berbicara mengenai skill di luar dari belajar untuk di sekolah gitu ya, kita bisa belajar misalnya public speaking. Nah itu dia. Kalau menjadi reporter misalnya, nah itu kan sebenarnya kalau di SMA mungkin nggak ada ya belajar yang seperti itu gitu. Nah bisa diasah dengan public speaking yang bagus. Belajar di mana macam-macam, bisa melalui kelas online yang sudah banyak tersebar begitu ya, atau juga mungkin belajar melalui tutorial di YouTube begitu. Selain public speaking juga banyak juga skill-skill yang dibutuhkan saat ini yang berbau teknologi. Ya itu dia. Misalnya kamu pintar editing, ngedesain grafis. Benar. Itu banyak banget kebutuhan kerja zaman sekarang ya. Iya, karena skill yang itu juga bisa didapatkan meskipun tidak mengambil jurusan kuliah teknik informatika dan segala macam yang otodidak ya. komputer. Belajar otodidak tuh bisa gitu ya, skill-skill kayak gitu. Misalnya kamu pintar menulis juga kan, kamu bisa survive juga. Macam-macam sih, macam-macam. Jadi balik lagi bahwa kemampuan akademik itu penting, tapi ketika kamu memiliki kemampuan lain selain akademik, kamu punya senjata yang lebih banyak untuk bisa survive di zaman sekarang sebenarnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya kalau dari aku nih, mending kamu milih apa yang kamu suka di jurusan itu, kamu jalani sepenuh hati, nilai kamu bagus-bagus karena kamu suka. Nanti urusan ke depan tuh urusan belakangan nanti. Tapi kamu perkaya diri kamu selain dengan kemampuan akademik tadi adalah dengan skill-skill lain gitu untuk bisa survive. Tapi kalau emang kayak dia
yang katanya di awal ikut-ikutan temen, tapi emang dia bisa gitu ya untuk bertahan, itu bagus juga ya kan. Kamu bisa survive, kamu bisa nilai-nilai kamu juga bagus karena kamu terpush untuk belajar. Bagusnya adalah kamu mengelola dorongan itu dengan baik gitu. Suasana yang kompetitif ya. Kalau nggak salah sih anak IPA itu katanya lebih kompetitif gitu di kelas, bener nggak? Ambis. Iya, ambis kayak gitu. Tapi kamu mengelola itu dengan baik, akhirnya ya kamu bisa berhasil kayak gitu. Jadi tergantung kalian lah intinya. Tapi menjalani sesuatu yang kalian suka itu jauh lebih menyenangkan sebenarnya. Karena nggak berasa kalau sesuatu yang senang dikerjakan. Nah, betul, itu dia. Walaupun jangka waktunya lama. Iya. Jadi buat kamu yang saat ini sudah memilih jurusan yang sedang kamu jalani, saran kita sih lanjutkan, perjuangkan, dan jika pun kalian merasa itu tidak sesuai, kalian bisa mempelajari skill-skill lainnya, bisa kalian dalami apa yang ingin kalian asah untuk menunjang pekerjaan kalian nantinya kalau nanti masuk ke dunia kerja. Iya, jadi memperkaya skill itu nggak ada ruginya kok sebenarnya. Sekarang ada kesempatan belajar desain ya belajar aja, ada kesempatan belajar public speaking belajar aja. Nanti ke depan kita nggak tahu, nggak mesti kita bekerja di jurusan yang kita ambil itu gitu. Bisa jadi kita bekerja di skill yang kita miliki, sebenarnya kayak gitu sih. Oke deh, kayaknya segitu aja video dari kita. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar menjadi penyemangat bagi kita untuk bikin konten-konten berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.